senantiasa melanggengkan nikmat ini atas kita semua, dan mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah kepada kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita masih berkaitan dengan pembahasan adab yang kita ambil dari kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari, yaitu Al-Adabul Mufrad. Kita sampai hadis yang ke-15, penjelasan tentang durhaka kepada kedua orang tua. Sebelumnya telah kita ketahui di antara makna dari durhaka kepada orang tua itu, durhaka kepada orang tua adalah setiap perkataan ataupun perbuatan yang menyakiti orang tua, ya, yang menyakiti orang tua, selama perbuatan dan ucapan tersebut tidak keluar dari batasan syariat, tidak keluar dari batasan syariat. Dalam arti, jika seorang anak berkata atau berbuat yang ini atau orang tua memerintahkan sesuatu kepada anaknya, akan tetapi sudah di luar batasan syariat dan orang tua itu kecewa, maka ini tidak dikatakan sebagai durhaka. Jadi durhaka kepada orang tua adalah setiap perkataan, perbuatan ataupun sikap yang ini menyakiti orang tua selama dalam batasan syariat. Jika misalnya orang tua memerintahkan seorang anak untuk berbuat syirik yang ini sudah di luar batasan syariat dan anak itu tidak menurutinya, maka ini tidak dikatakan sebagai durhaka, tidak dikatakan sebagai durhaka. Tetap kedurhakaan ini yang menjadi batasan adalah batasan agama. Akan tetapi secara umum perkataan ataupun perbuatan ataupun sikap yang akan membuat atau menyakiti orang tua, maka ini dapat terhitung sebagai durhaka kepada kedua orang tua. Mari kita baca hadisnya, yang hadis ke-15 dari Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi, dari bapaknya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan dengan dosa besar yang paling besar? Nabi sampai mengucapkan ini sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dosa besar yang paling besar yang pertama adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, wa jalasa wa kana muttaki'an. Kemudian Nabi pun bangun duduk, di mana tadinya beliau bersandar, tadinya beliau berbaring, kemudian beliau bangun dan duduk, mengatakan ala wa qalu zur ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Nabi menjawab, dosa besar yang paling besar itu yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah SWT. Berbuat syirik adalah dosa besar yang paling besar dan dia merupakan hak Allah SWT, maka didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syirik di sini yang dimaksud adalah menyekutukan Allah dalam ibadah, menyekutukan Allah SWT dalam ibadah. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, dosa besar yang paling besar adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua disebutkan menjadi dosa besar yang kedua setelah syirik. Ini dikarenakan setelah hak Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban yang sangat penting untuk ditunaikan oleh seseorang adalah kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ketika berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang paling besar
Maka sebaliknya, durhaka adalah menjadi dosa yang paling besar, tentunya setelah hak Allah SWT. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan di antara dosa besar yang paling besar adalah perkataan dusta, atau dalam riwayat yang lain syahadatuz zur, persaksian dusta, itu saksi palsu. Dan Rasulullah SAW mengulang-ulang ini sampai Abi Bakrah mengatakan andai saja Rasulullah SAW berhenti mengucapkan itu, yakni saking seriusnya Rasulullah SAW memperingatkan akan yang namanya dusta ini, hingga dari berbaring Nabi sampai terduduk dan mengulang-ulang memperingatkan, ala wa qauluz zur, ketahuilah perkataan dusta itulah yang menjadi bagian dosa besar yang paling besar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang ke-15 ini secara khusus menjelaskan kepada kita sekalian akan haramnya durhaka kepada orang tua, dan dia merupakan dosa besar yang paling besar setelah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang berikutnya disebutkan di sini oleh penulis, bab la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dalam bab ini ingin dijelaskan, yakni di antara bentuk kedurhakaan kepada orang tua adalah melaknat orang tua dengan mencaci mereka, memaki mereka dengan perkataan, maka ini termasuk bagian dari durhaka. Kemudian dalam bab ini juga akan dijelaskan bahwasannya termasuk bagian durhaka kepada orang tua adalah seseorang menjadi sebab orang tua itu dilaknat. Seorang anak yang menjadi sebab orang tua menjadi dilaknat, maka anak ini adalah anak yang durhaka. Mari kita lihat hadisnya. Dari Ali, yakni dari Abi Tufail, dia berkata, su'ila Aliyun, Ali pernah ditanya, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yakhussa bihin nas kafatan. Ali radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan engkau dengan sesuatu yang tidak dikhususkan kepada manusia? Yani Ali pernah ditanya, apakah Nabi mengistimewakan kamu dengan suatu pesan, dengan suatu wasiat yang ini tidak diberitahukan kepada manusia? Qala, maka Ali berkata, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nas. Rasulullah SAW tidak pernah mengkhususkan kami, yakni kami maksudnya beliau, Ali dan Ahlul Bait. Nabi enggak pernah mengkhususkan kami dengan sesuatu yang beliau tidak berikan kepada manusia. Yakni kami sama saja. Apa yang diwasiatkan kepada kami, begitu pula diwasiatkan kepada manusia. Ini dalil hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dalil akan kesesatan sebagian orang yang mengatakan bahwasannya Rasulullah mengkhususkan wasiat untuk Ali radhiyallahu taalaan, terutama dalam masalah kepemimpinan, ya, di mana Rasulullah enggak pernah secara khusus mengangkat Ali dan menunjuk Ali sebagai pengganti beliau. Ini persaksian Ali sendiri. Ada sebagian orang yang meyakini bahwasanya Ali dan keluarganya Ahlul Bait mendapatkan wasiat khusus siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat yang lainnya seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, itu adalah orang-orang yang menyerobot, dan tidak mematuhi wasiat Rasulullah SAW. Maka ini kedustaan dan kebohongan. Yang benar, Ali dan Ahlul Bait tidak pernah mendapatkan wasiat khusus dari Nabi SAW, ya, akan siapa yang akan menjadi pemimpin setelah
Rasulullah SAW. Bahkan hadis-hadis yang sahih mengisyaratkan dan menjelaskan bahwasannya para sahabat ridho dengan kepemimpinan Abu Bakar setelah Rasulullah. Para sahabat semuanya ridho dengan kepemimpinan Abu Bakar, dan Rasulullah SAW pun ridho Abu Bakar menjadi penggantinya. Ya, banyak hadis-hadis sahih yang menunjukkan akan hal tersebut. Akan tapi persangkaan orang-orang yang mengatakan Ali lah yang berhak untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah dengan wasiat khusus, maka ini dusta. Ali sendiri mendustakan hal tersebut. Ya, kemudian kata Ali, illa ma fi qirabi sayfi, kecuali apa yang ada pada sarung pedangku ini. Thumma akhraja sahifatan, kemudian Ali mengeluarkan selembar kertas yang ada di dalam sarung pedangnya itu. Fa idza fiha maktubun, maka di dalamnya tertulis, kata Ali, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Di dalamnya tertulis, sesungguhnya Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah SWT. Ini yang tertulis dalam surat tersebut. Penjelasan Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah. Ya, menyembelih karena selain Allah. Dan ini adalah kesyirikan. Karena yang namanya menyembelih adalah bagian dari ibadah. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Allah SWT firman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, ditulis juga dalam selembar kertas itu, la'anallah man saraqa manaral ard. Allah SWT melaknat orang yang mencuri, ya, yang mencuri atau yang mengurangi tanda batas tanah. Tanda batas tanah. Ini orang yang menggeser batas tanah atau mencurinya, ya, maka ini termasuk orang yang mendapatkan laknat. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang mencuri atau memindahkan batasan tanah yang bukan menjadi haknya, walaupun satu jengkal, maka dia nanti di yaumul qiyamah akan dikalungkan dengan tanah yang dia curi tersebut dari bagian atas sampai 7 lapis ke bawahnya. Dia akan dikalungkan dengan bagian tanah yang dicuri itu dari bagian atas sampai 7 lapis ke bawahnya. Ini balasan bagi orang yang mencuri dan memindahkan batasan tanah yang bukan menjadi haknya. Kemudian ditulis juga di situ, la'anallah man la'ana walidayh. Allah SWT melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, maka ini termasuk bagian dari durhaka kepada orang tua. Seorang melaknat kedua orang tuanya, mencaci makinya, menghinanya. Dalam riwayat yang lain, itu para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah ada seorang yang melaknat orang tuanya? Maka Nabi SAW menjawab, yaitu seseorang melaknat orang tua orang lain, kemudian orang lain itu akhirnya melaknat orang tuanya. Maka itu bagian dari melaknat orang tua. Ya, di antara bentuk melaknat orang tua, yaitu seseorang melaknat orang tua orang lain, kemudian orang lain ini melaknat orang tuanya, maka dia menjadi sebab orang tuanya dilaknat. Ya, maka ini bagian dari durhaka. Seorang anak menjadi sebab orang tuanya menjadi dilaknat oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya di antara yang tertulis di dalam kitab tersebut, yakni kata Nabi SAW, la'anallah man awa muhdithan. Allah SWT melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran bagi kita sekalian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, secara khusus yakni mengenai bahwasanya di antara bentuk durhaka kepada orang tua, ini seorang melaknat orang tuanya. Bahkan seorang anak yang menjadi sebab orang tuanya itu menjadi dilaknat, maka ini pun termasuk bagian dari durhaka kepada orang tua. Kemudian
hadis yang berikutnya, atau sebelum kita masuk pada hadis yang berikutnya, para ulama rahimahumullah ini menjelaskan ada beberapa perkara yang penting untuk diingatkan tentang sebab-sebab terjadinya kedurhakaan, sebab-sebab kenapa anak itu menjadi durhaka. Ya, tentunya kedurhakaan ini adalah sebuah penyakit dan kejelekan. Dengan mengetahui sebab-sebabnya kenapa bisa jadi kedurhakaan ini, tentunya lebih mudah bagi kita untuk mengobati dan mengetahui bagaimana cara menanggulanginya. Ya. Ada banyak sebab hingga terjadi kedurhakaan dari seorang anak kepada orang tua. Maka hendaklah kita perhatikan agar kita bisa menghindari perbuatan jelek ini, yaitu durhaka kepada orang tua. Yang pertama, di antara sebab terjadinya kedurhakaan yaitu al-jahl, yakni kejahilan. Ya. Jadi seorang anak yang jahil, yang tidak mengerti, tidak paham akan akibat jelek dari durhaka kepada orang tua, baik yang disegerakan ataupun yang diakhirkan, kejahilannya akan hal tersebut ini dapat membawa anak itu menjadi durhaka kepada orang tuanya. Ya, ketika seorang anak tidak paham, tidak mengerti dosa yang besar ketika durhaka kepada orang tua, akibat yang sangat jelek ketika durhaka kepada orang tua, maka ini diantara sebab hingga akhirnya anak itu tidak memiliki rasa takut untuk durhaka kepada orang tua. Ya, Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, babani muajjalan uqubatuhuma fid dunya al-uquq. Dua dosa yang Allah segerakan siksanya, diantaranya adalah al-uquq, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Maka seorang anak itu harus diajari, diperingatkan bahwasanya durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Durhaka kepada orang tua akan memiliki akibat yang sangat jelek. Durhaka kepada orang tua akan membawa kepada kesengsaraan. Durhaka kepada orang tua akan membawa kepada keburukan-keburukan di dalam kehidupan. Durhaka kepada orang tua akan menyebabkan seorang dimasukkan ke dalam api neraka, dan seterusnya. Ini harus diingatkan oleh orang tua kepada anaknya. Jangan sampai anaknya itu tidak paham, jahil, sehingga dia memberanikan diri untuk durhaka kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, di antara sebab terjadinya kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya yaitu su'ut tarbiyah, yakni pendidikan yang jelek. Pendidikan yang jelek. Ketika kedua orang tua tidak mendidik anak-anak mereka, mendidik agamanya, mendidik ketakwaannya, mendidik adabnya, akhlaknya, maka ini merupakan kerugian bagi orang tua. Karena ketika nanti anaknya durhaka, dialah orang yang pertama kali harus menyesali dirinya karena tidak mengajari anaknya itu dengan benar. Tidak mengajari anaknya itu dengan benar. Tidak meletakkan anak-anak itu kepada pendidikan yang benar, pendidikan Islam, ya, yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Maka pendidikan yang buruk, pendidikan yang jelek, ini diantara juga sebab terbesar sehingga anak-anak itu durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, diantara sebab kedurhakaan anak kepada orang tua yaitu at-tanaqud, bertolak belakang antara ucapan orang tua dan perbuatannya. Antara ucapan orang tua dan perbuatannya. Apa maksudnya? Ini terkadang seorang orang tua mengajarkan anak-anak mereka dan memerintahkan untuk berbakti kepada mereka. Ya. Akan tetapi mereka sendiri sebagai orang tua durhaka kepada orang tuanya. Durhaka kepada orang tuanya. Maka
bertolak belakang ucapan dengan perbuatan ini sehingga dilihat oleh anak-anak, ini bisa menjadi bumerang sehingga anak-anak itu memberanikan diri untuk durhaka kepada orang tuanya. Ya, maka ini hendaklah kita perhatikan. Kita mengajarkan untuk anak-anak itu tidak durhaka kepada orang tua, tapi kita sendiri durhaka kepada orang tua kita dan anak-anak kita melihat kita. Ya. Bahkan para ulama itu menjelaskan bahwasanya kedurhakaan orang tua kepada orang tua mereka ini diantara sebab anak-anaknya itu jadi durhaka karena beberapa hal. Yang pertama yaitu anal jaza min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan jenis amal. Seorang yang durhaka kepada orang tua, maka kemungkinan besar dia pun akan didurhakai oleh anaknya karena balasan sesuai dengan jenis amal. Yang kedua alasannya, kenapa kedurhakaan orang tua bisa menjadi sebab anak-anak itu menjadi durhaka? Karena anak-anak itu biasanya mengikuti orang tua. Anak-anak itu memiliki akhlak seperti yang dilakukan oleh orang tua. Ya, maka ketika orang tua durhaka kepada orang tuanya, janganlah heran kalau anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang durhaka. Kalau orang tua itu orang tua yang saleh, berbakti kepada orang tua, maka insya Allah anak-anak juga akan menjadi anak-anak yang saleh dan berbakti kepada dirinya. Maka tanakut, saling bertolak belakangnya antara ucapan dan perbuatan orang tua, atau kedurhakaan orang tua kepada orang tuanya, ini diantara sebab anak-anak itu menjadi durhaka. Kemudian yang berikutnya, yang keempat diantara sebab anak-anak itu durhaka, as-suhbah sayyi'ah lil aulad, yakni teman-teman yang buruk yang menjadi teman anak-anak yang durhaka. Ya, teman-teman yang buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya pernah menjelaskan bahwasannya yang menjadi guru bagi anak-anak itu bukan hanya gurunya di sekolah, tapi orang tua juga gurunya, dan teman-teman serta lingkungan juga menjadi gurunya. Maka teman-teman yang jelek ini dapat membawa anak-anak itu juga menjadi anak-anak yang durhaka. Apa yang dia lihat dari teman-temannya yang durhaka kepada orang tuanya, ini pun akhirnya membuat dia berani untuk durhaka kepada orang tua. Maka di antara kewajiban orang tua adalah memilihkan, menunjukkan dan mengarahkan kepada siapa anak-anak itu berteman. Ya, kepada siapa anak-anak itu berteman. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu tergantung atas agama temannya. Maka kalau temannya baik, insyaallah agamanya baik. Kalau temannya buruk, maka tidak menutup kemungkinan dia pun terwarnai menjadi anak-anak yang buruk, menjadi anak-anak yang durhaka. Maka hendaklah para orang tua memilihkan dan menempatkan anak-anak itu memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang juga saleh, yang ikut mempengaruhi mereka di dalam kebaikan. Kemudian yang kelima, di antara sebab terjadinya kedurhakaan yaitu qillatut taqwallah fi halit talaq. Sedikitnya ketakwaan kepada Allah ketika terjadi perceraian. Ya, terkadang terjadi perceraian antara kedua orang tua, tapi mereka kurang ketakwaan mereka kepada Allah. Si bapak mempengaruhi anaknya bahwasanya ibulah yang menjadi sebab perceraian. Si ibu mempengaruhi anaknya bahwasanya bapaklah yang menjadi sebab perceraian. Atau si bapak menjelekkan ibunya, si ibu menjelekkan suaminya, mantan suaminya. Tidak adanya ketakwaan kepada Allah, yang ini terkadang membuat anak membela salah satu pihak dan akhirnya durhaka kepada pihak yang lain. Ya, padahal di dalam Islam tidak ada yang namanya mantan orang tua, mantan bapak atau mantan ibu. Betapapun yang terjadi antara seorang suami istri, maka anak-anak itu tetap menjadi anak-anak mereka. Walaupun terjadi perpisahan di antara mereka, anak-anak itu tetap menjadi anak-anak mereka yang memiliki kewajiban untuk berbuat bakti kepada mereka.
kepada si ibu dan kepada si ayah, walaupun sudah tidak ada lagi ikatan pernikahan. Ya, maka hendaklah para orang tua yang mungkin mereka memiliki permasalahan dalam pernikahan mereka, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan jangan menyeret anak-anak mereka untuk durhaka kepada salah satu dari kedua orang tuanya dengan sebab adanya perceraian itu. Hendaklah masing-masing di antara mereka tetap memerintahkan kepada anak-anak itu untuk menyambung hubungan dengan orang tuanya, dengan ibunya atau dengan bapaknya, walaupun mereka ikut kepada salah satunya. Ya, ini di antara sebab durhakanya seorang anak kepada orang tua, ini sedikitnya takwa kepada Allah atau kurangnya bertakwa dari kedua orang tua yang bercerai ketika terjadi perpisahan di antara mereka. Kemudian yang keenam, di antara sebab terjadinya kedurhakaan kepada orang tua, yaitu at-tafriqah bainal aulad, membeda-bedakan anak. Membeda-bedakan anak. Ini tidak adil kepada anak-anak itu dalam masalah hadiah, dalam masalah pemberian, bukan dalam masalah pemberian nafkah. Ya. Bukan dalam masalah pemberian nafkah. Karena pemberian nafkah, misalnya anak yang besar bayarannya 10.000, yang kecil bayarannya 1.000, maka ini tidak masuk dalam bagian ini. Tapi yang dimaksud tidak adil di sini, yakni ketidakadilan dalam hadiah. Dalam hadiah. Ya. Misalnya salah seorang di antara anak dikasih uang sebagai hadiah mereka berprestasi. Maka anak yang lainnya yang kurang berprestasi, karena itu sifatnya hadiah, pun harus diberi. Harus diberi. Ya, Nabi SAW melarang orang tua itu untuk membeda-bedakan anak mereka dalam hadiah. Dalam hadiah. Ya. Jika salah satu diberikan, yang lainnya pun harus diberikan. Yang lainnya pun harus diberikan. Maka membeda-bedakan anak ini diantara sebab hingga akhirnya anak itu merasa tersingkirkan dan tidak menghargai orang tuanya. Ya. Lihat kisah yang Allah kisahkan dalam surat Yusuf. Ya, diantara sebab anak-anak Nabi Allah Yakub berbuat durhaka kepada orang tuanya, sehingga akhirnya menyingkirkan Nabi Allah Yusuf, berbohong kepada Yakub. Ya, ini semua adalah kedurhakaan. Ya, di antara sebab mereka mendorong mereka berbuat seperti itu, mereka menyangka dan beranggapan bahwasanya bapak mereka Yakub lebih sayang kepada Yusuf daripada diri mereka. Ini mereka merasa tersingkirkan. Mereka merasa tidak diperhatikan oleh bapak mereka Yakub, sehingga ini mendorong mereka berbuat jelek kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, sekaligus mereka durhaka kepada Yakub alaihi salatu wassalam. Maka ini pelajaran di antara pelajaran yang Allah SWT jadikan dalam kisah Yusuf itu. Bagaimana perasaan anak-anak yang merasa disingkirkan, tidak diperhatikan dan tidak diperlakukan dengan adil, akhirnya membuat mereka berbuat jelek sampai durhaka kepada orang tuanya. Ya, maka membeda-bedakan anak, ya, tidak berbuat adil kepada mereka, terutama di dalam masalah hadiah, ini akan mewariskan kebencian dan sikap jelek anak-anak kepada orang tuanya. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab anak-anak itu durhaka kepada orang tuanya, yakni jiwa yang sempit yang ada pada anak-anak itu. Ya, jiwa yang sempit, tidak mau disusahkan, tidak mau dibuat sulit oleh orang tua. Ya, terutama ketika orang tua itu sudah tua. Maka ada anak-anak yang memiliki hati yang sempit. Dia tidak mau diberatkan sama orang tuanya, hingga akhirnya orang tuanya dititipkan di panti jompo. Maka ini durhaka kepada orang tua. Ya, dia merasa berat, merasa sempit, ya, dengan keadaan hidupnya dan tidak mau diribetin sama orang tuanya, sehingga orang tuanya ditaruh di panti jompo. Ya, hati yang sempit ini diantara sebab
kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah atau ada kejadian yang sangat mengharukan sekali, yakni ada seorang anak, ya, laki-laki yang dia itu mengurus orang tuanya di usia orang tua ini sudah sangat tua sekali. Dia menggendongnya, dia mengurus, dia merawatnya, dan itu dia lakukan sudah lama. Dan dia merawatnya ini mungkin di sebuah kota yang desa yang terpencil, ya, kurang fasilitasnya. Nah, orang tua ini, ya ini si ibu, sebetulnya memiliki 2 orang anak. Tapi yang selama ini merawatnya hanyalah anaknya tersebut yang berada di desa yang terpencil ini, dan ibunya bersama dengan anak ini. Sedangkan anaknya yang satu lagi itu keluar kota, ya ini belajar, ya, di kota lain, menuntut ilmu hingga akhirnya sukses. Hingga di suatu hari anak yang sukses ini ingin merawat orang tuanya yang sudah dirawat oleh saudaranya dari dulu di desa yang terpencil. Anak yang sukses ini pun mendapat penolakan dari anak yang sudah merawat orang tua itu udah lama, ya, hingga akhirnya anak yang sukses ini memperkarakan ke pengadilan, ya, untuk menuntut haknya bisa mengurus orang tuanya, ya. Maka dengan berbagai macam alasan, pada pengadilan yang pertama ternyata diputuskan yang berhak mengurus si ibu adalah anak yang sukses itu. Nah, ini tentunya membuat sakit hati anak yang sudah lama mengurus orang tuanya yang di desa terpencil ini, ya, membuat sakit hati sehingga dia menangis, dan akhirnya dia mengajukan banding ke pengadilan yang berikutnya. Nah, di pengadilan yang berikutnya sang hakim cerdik, walaupun dengan berbagai macam alasan anak yang sukses itu, sang hakim itu cerdik dan menanyakan kepada orang tua, kepada siapa dia ingin dirawat, diurus. Kepada siapa dia ingin dirawat dan diurus, ya. Dan ternyata si ibu mengatakan, adapun anak ini yang sudah mengurusnya sudah lama, maka dia adalah seperti mata kananku. Adapun anak yang satunya lagi yang sukses ini yang ingin mengurusnya, dia itu seperti mata kiriku. Akan tetapi si hakim melihat akan kecenderungan si ibu bahwasanya dia itu sebetulnya ingin diurus oleh anaknya yang berada di desa yang terpencil itu. Anak yang berada di desa terpencil ini terus menangis ketika hakim yang pertama itu memindahkan hak perawatan ibunya kepada saudaranya. Dia terus menangis. Dan si hakim yang kedua ini cerdik, melihat pandangan mata si ibu yang terlihat lebih condong kepada anaknya yang berada di desa terpencil ini. Sehingga akhirnya di pengadilan yang kedua ditetapkan bahwasanya yang berhak untuk mengurus si ibu ini adalah anak yang sudah mengurusnya dari dahulu, yang berada di desa yang terpencil ini. Maka langsung dibawalah ibu tersebut oleh anak yang berbakti ini. Maka ini lihat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana ada orang-orang yang sampai berebut mengurus orang tuanya. Maka ini tentu pelajaran buat kita sekalian. Seorang anak tidak boleh merasa ribet, merasa susah, merasa sulit dalam mengurus orang tuanya, apalagi ketika orang tuanya itu sudah tua. Ya, yang biasanya penuh dengan keluh kesah, banyak perkataan-perkataan yang mungkin tidak mengenakan, ya, dan lain-lain. Dan Allah SWT secara khusus memperingatkan, kalau orang tua itu sudah berada dalam usia senja, usia tua, dalam pemeliharaanmu, maka jangan ucapkan kata uff. Ucapan kata ah saja nggak boleh. Dalil petunjuk buat kita sekalian bahwasanya ketika orang tua itu sudah tua, maka harus lebih diperhatikan. Ya, jangan sampai ada anak-anak yang merasa ribet dengan keberadaan orang tuanya, sampai berkata-kata ah saja yang itu akan menyakiti orang tua, tidak diperkenankan. Ya.
Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab seorang anak durhaka pada orang tuanya karena tidak mau diribetin, merasa susah dengan keberadaan orang tuanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab kedurhakaan seorang anak kepada orang tua yaitu qillatu i'anatil walidain li auladihima 'alal birr. Ini orang tua yang kurang mendorong dan memotivasi anak untuk berbakti kepada dirinya. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dimaksud di sini anak-anak itu, terutama anak-anak yang masih kecil, ya. Ketika mereka berbuat baik, kita memujinya, memberikan motivasi dan menghargai, mereka akan tambah semangat. Mereka akan tambah semangat. Ya. Dan sikap orang tua ketika memuji anak, ketika memberikan motivasi dan bergembira dengan bakti anak itu ketika berbuat baik kepadanya, ini mendorong anak itu untuk lebih semangat lagi, ya, berbuat baik kepada orang tua. Terkadang anak-anak itu ketika merasa tidak dihargai perbuatan baiknya kepada orang tua, hingga akhirnya dia pun nggak mau berbuat baik lagi. Ya, terutama anak-anak kecil, ya, terutama anak kecil. Ya, ketika dia didorong dan diberikan motivasi seorang orang tua berterima kasih atau memberikan hadiah karena perbuatan baik si anak kepada dirinya, maka ini akan membuat anak itu merasa dihargai, hingga akhirnya dia akan melakukan kebaikan itu lagi. Ya, maka kurangnya penghargaan orang tua kepada anak-anak itu ketika berbuat bakti, maka ini bisa menjadi kerugian. Sikap dingin orang tua ketika anak-anak itu berbuat bakti kepada dirinya, ini bisa menjadi kerugian sehingga anak itu merasa tidak dihargai dan nggak mau lagi berbuat bakti kepada orang tuanya. Ya, maka ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita semua perhatikan, ya, apalagi anak-anak itu, maka mereka sangat senang dan bersemangat ketika diberikan motivasi, pujian ketika mereka berbuat baik. Maka mudah-mudahan ini diantara sebab akhirnya mereka jadi berbuat bakti terus dan merasa senang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian yang berikutnya diantara sebab kedurhakaan seorang anak kepada orang tua yaitu khuluqiz zaujah. Ini jeleknya akhlak istri. Jeleknya akhlak istri. Ya, ini kita pernah membahas bahwasanya terkadang, ya, kan seorang suami itu orang tua kewajibannya sepanjang hayat. Walaupun dia sudah menikah, maka orang tuanya itu tetap harus dia berbakti kepadanya. Ya, bagaimanapun keadaannya, walaupun dia sudah menikah. Sebagai seorang anak laki-laki, berbeda dengan anak wanita, di mana ketika dia sudah menikah, maka kewajiban utamanya adalah suaminya. Tapi seorang anak tidak gugur kewajibannya, bakti yang harus dia berikan kepada orang tua walaupun dia telah menikah. Nah, terkadang tercipta keadaan ketika yang menjadi istri itu wanita yang kurang baik, yang memiliki akhlak kurang baik, hingga akhirnya membuat sang suami dan menghalangi sang suami untuk berbakti kepada orang tuanya, untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, maka ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dalam Islam kita diajarkan untuk memilih istri-istri yang saleh, yang memiliki akhlak yang baik, agama yang baik. Karena istri yang saleh ini akan mendukung dan membantu kita diantaranya untuk berbakti kepada orang tua kita. Ya, kejelekan dari akhlak dan agama dari istri ini diantara sebab akhirnya suami itu durhaka kepada orang tua. Bahkan ada sebagian orang, mereka lebih takut kepada istrinya daripada kepada orang tuanya. Lebih mengutamakan kecintaan dan kesenangan istrinya, walaupun dengan itu menyakiti perasaan orang tuanya. Maka ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibolehkan. Ya, sebagai seorang anak, dia harus menempatkan dirinya dengan benar, ya, mendidik istrinya dengan baik, berbuat baik kepada istrinya dan berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, dia berbuat baik kepada orang tuanya karena itu adalah kewajibannya. Dia juga berbuat baik kepada istrinya karena itu adalah kewajibannya. Dan dia harus berusaha semaksimal mungkin menjadikan antara istri dan orang tuanya tersebut
ya tidak memiliki permasalahan atau tidak terjadi keributan di antara mereka. Maka di sana ada peran penting bagi seorang suami untuk bisa mendekatkan istri dengan orang tuanya. Kemudian yang berikutnya, ya, di antara sebab terjadinya kedurhakaan seorang anak kepada orang tua yaitu qillatul ihsas bimusabil walidain. yakni seorang anak yang kurang bisa merasakan sakit yang ada pada orang tua ketika didurhakai. Ya, anak itu belum merasakan atau nggak bisa merasakan, tidak ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua ketika didurhakai. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini biasanya menimpa anak-anak yang belum menikah, belum punya anak. Mereka belum tahu bagaimana rasanya ketika didurhakai oleh anak-anak itu, sehingga mereka dengan mudah mendurhakai orang tuanya. Andai saja mereka sudah mengalami sakit hati itu ketika didurhakai, tentunya mereka tidak akan mendurhakai orang tuanya. Ya, maka seorang anak, ya, walaupun dia belum merasakan kedurhakaan anaknya itu, seorang anak haruslah memiliki kepekaan dan perasaan. Maksudnya orang tua itu sangat sedih. Orang tua sangat sedih dan sangat sakit ketika didurhakai oleh anak-anak mereka. Ya, maka perasaan ini insya Allah bisa menghalangi seorang anak untuk berbuat durhaka kepada orang tuanya. Ya, ini dia kuatkan kepekaannya bahwasanya yang namanya didurhakai itu adalah suatu yang tidak mengenakan dan sangat menyakitkan hati. Kalau dia tidak mau diperlakukan seperti itu, maka jangan juga perlakukan orang tua mereka dengan kedurhakaan. Ya, ini sebab kenapa terjadinya kedurhakaan anak kepada orang tua. Kemudian yang berikutnya, ya, kita akan bahas, ya ini sebutkan sebab-sebab yang akan menolong anak-anak itu berbuat bakti kepada orang tua. Kalau tadi sebab anak durhaka, yang kedua ini kita akan sebutkan sedikit sebab sehingga anak dapat berbakti kepada orang tua. Ya. Yang pertama yaitu al-isti'anah billah azza wajal, meminta pertolongan kepada Allah SWT. Ini seorang anak agar bisa berbakti kepada orang tua, maka minta tolonglah kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar diberikan kemampuan, diberikan hidayah untuk berbakti kepada orang tuanya. Begitu pula dengan orang tua. Ketika ingin anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berbakti, maka berdoalah, minta kepada Allah agar anak-anak mereka menjadi anak-anak yang saleh. Ya, karena Allah SWT yang membolak-balikan hati, Allah SWT yang menetapkan segala urusan, maka kita berdoa, minta pertolongan dan minta ketetapan kebaikan dari Allah SWT. Ini adalah sebesar-besar sebab adanya bakti anak kepada orang tua. Yang kedua, di antara sebab bisa seorang dapat berbakti kepada orang tuanya, yaitu mengenal keutamaan bakti kepada orang tua dan mengenal akibat jelek serta dosa besar durhaka kepada orang tua. Ya, jadikan bakti dan takut akan berbuat durhaka motivasinya adalah din, motivasinya adalah agama. Ya, mengenal anjuran keutamaan yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, ya, mengetahui ancaman-ancaman yang datang dari Allah dan Rasulnya dari berbuat durhaka, maka sebaik-baik yang memberikan kita motivasi, dorongan adalah apa yang datang dari Allah SWT dan Rasulnya. Dengan mengenalnya dan menghadirkan itu semua, insya Allah akan memudahkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, di antara sebab yang akan membantu seseorang untuk berbuat bakti kepada orang tua, istihdar fadlil walidain alal insan, yakni menghadirkan banyaknya kebaikan orang tua kepada anak. Ini hendaklah seorang anak jangan pernah melupakan kebaikan orang tuanya. Dia harus hadirkan terus orang tuanya itu banyak kebaikannya.
Ada sebagian anak yang nggak tahan orang tuanya berbuat buruk sehingga durhaka kepadanya. Karena si anak ini lupa bahwasanya seburuk apapun orang tua, kebaikan orang tua tetap lebih banyak. Sejelek apapun orang tua, maka kebaikan orang tua tetap lebih besar. Maka hendaklah seorang anak menimbang ini ketika dia mau durhaka kepada orang tuanya. Ya, menghadirkan bahwasanya orang tuanya itu nggak pantas diperlakukan demikian karena jasa dan kebaikan mereka yang tiada tara. Adapun satu dua dari keburukan orang tua itu tenggelam dan gak ada artinya dibandingkan kebaikan orang tua itu. Maka ini yang harus ditanamkan dalam hati seorang anak. Kebaikan yang besar yang sudah dilakukan oleh orang tua, sehingga ini membuat dia mudah untuk terus berbakti dan membuat dia terhalangi untuk durhaka kepada orang tuanya. Kemudian yang berikutnya di antara sebab baktinya seorang anak pada orang tua yang akan menolong seorang berbakti pada orang tua, tautinun nafs alal bir. Ini seorang anak hendaklah memiliki kelapangan dada di dalam bakti kepada orang tua. Yani memiliki kelapangan dada, ini ketetapan Allah, ini ketentuan Allah, ini kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Maka lakukan karena Allah, akan menjadi mudahlah berbakti kepada orang tua itu. Kemudian yang berikutnya di antara sebab yang menolong seorang bisa berbakti kepada orang tua, yakni takwa kepada Allah ketika terjadi perceraian. Ya, bertakwa kepada Allah ketika terjadi perceraian. Yang berikutnya, yang keenam, di antara sebab seorang anak sesuatu yang akan bisa menolong seorang anak berbakti kepada orang tua yaitu sholahul aba. Kesolehan orang tua. Kesolehan orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah, soleh dan baiknya orang tua ini diantara sebab soleh dan baiknya anak-anak itu. Bahkan sebagian para ulama sampai-sampai ada yang mereka menambah amalan sholatnya untuk anak-anak mereka. Ketika ditanya, kenapa engkau menambah amalan sholatmu ya dari amalan-amalan sunat yang disyariatkan, maka dikatakan aku menambah ini untuk kamu, untuk anak-anaknya, karena kesolehan orang tua sangat berpengaruh akan kebaikan anak-anaknya tersebut. Bahkan kebaikan dunia dan yang dengan itu Allah jaga anak-anak, maka sebab terbesarnya adalah kesolehan orang tua. Seperti yang Allah kisahkan kisah Khidir dengan Musa alaihi salatu wassalam, ya, di mana Khidir meluruskan menegakkan kembali tembok yang tadinya pengen runtuh, ditegakkan kembali. Yang ternyata di bawah tembok itu ada harta milik dua orang anak yatim. Yang harta itu Allah SWT sembunyikan di bawah tembok tersebut, hingga akhirnya ketika anak itu udah dewasa, Khidir yang membuka dan mengambil harta orang tua yang sudah meninggal itu untuk diberikan kepada anak-anak setelah usia dewasanya. Ya. Kata Khidir, wa kana abuhuma sholihan. Adalah kedua orang tua anak ini dulunya adalah orang tua yang soleh. Maka lihat hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana Allah menjaga kebaikan seorang anak, yakni harta yang akan mereka manfaatkan di hari besar mereka, yang terus Allah jaga dengan memiringkan tembok tersebut. Gak ada orang yang tahu bahwasanya di bawah itu ada harta milik dua anak itu, warisan orang tuanya. Allah jaga itu semua, dan dikatakan oleh Khidir, wa kana abuhuma sholihan. Dulu orang tua kedua anak itu adalah orang tua yang soleh. Maka ini dalil, kata para ulama, kesolehan orang tua sebab terbesar Allah menjaga anak-anak mereka. Di antaranya adalah penjagaan dalam urusan dunia, bahkan dalam urusan agama. Kemudian di antara sebab anak membantu seseorang ya dalam berbuat bakti kepada orang tuanya, i'anatul aulad 'alal bir, yakni orang tua yang menolong anak-anak itu untuk berbuat bakti. Ya. Seorang ayah menyuruh anaknya
ya untuk membantu orang tuanya. Ya, seorang ibu menyuruh anaknya untuk berbakti kepada bapaknya dan dia kasih hadiah untuk itu, berikan motivasi untuk itu, maka ini diantara perkara yang baik ya, antara bapak dan ibu yang saling memotivasi anak untuk berbakti kepada salah seorang di antara keduanya. Ini bantuan orang tua kepada anak-anak mereka untuk berbakti kepada orang tuanya. Kemudian di antara sebab yang akan membantu seorang anak berbakti kepada orang tua, Allah menjelaskan qiraatu siyaril barin wal aqin, yakni membaca sirah perjalanan orang-orang yang berbakti dan orang-orang yang durhaka. Ini saya kira banyak kisah-kisah itu. Ya. Bagaimana perjalanan orang yang berbakti, kebaikan yang mereka dapatkan di dalam dunia ini, taufik dan hidayah dari Allah. Bagaimana perjalanan orang-orang yang durhaka, ya, akhir kesudahan perjalanan mereka. Maka ini diantara yang akan membantu dan menolong kita untuk bisa berbakti kepada orang tua. Kemudian yang terakhir, ya, diantara yang akan menolong dan membantu seorang untuk bisa berbakti kepada orang tuanya, istishar farahil walidain bil birr wa husnihima minal uquq. Ikut merasakan kebahagiaan orang tua ketika anak-anaknya itu berbakti. Ya, ikut merasakan, ya, ikut merasa senang, ya, memiliki kepekaan bahwasanya kalau dia berbakti orang tuanya itu akan senang. Maka letakkan dalam dirinya ketika dia berbuat baik, orang tua akan senang, orang tua akan senang. Nah, tentu ini akan memberikan motivasi dia untuk menyenangkan orang tuanya, ya. Nah, mungkin ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kedurhakaan kepada orang tua, ya, berupa sebab-sebab yang membuat seorang jadi durhaka dan apa saja yang dapat membantu seorang untuk bisa berbakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan dan menjadi ilmu buat kita sekalian agar kita bisa berbuat bakti kepada orang tua dan menjauhi kedurhakaan kepada orang tua kita sekalian. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf tadi agak terlambat karena ada masalah sedikit dengan motor, ya. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan, ya, silahkan. Untuk sesi tanya jawab dipersilakan untuk yang mempunyai pertanyaan untuk langsung memberi pertanyaannya kepada Ustadz. Kepada itu, ibu yang di belakang. Waktu dibatasi hanya 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin hanya meminta penjelasan lebih lanjut. Tadi Ustadz menjelaskan salah satu sebab anak berdurhaka kepada orang tua karena orang tua tidak adil dalam memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Tapi di bagian akhir Ustadz juga menjelaskan salah satu cara yang bisa dilakukan agar anak berbakti kepada orang tuanya adalah dengan memberikan hadiah ketika anak berbuat baik kepada orang tuanya sehingga dia termotivasi untuk berbuat baik terus kepada orang tuanya. Nah, saya hanya ingin menyatakan tadi kalau kita memperlakukan hal yang sama kepada anak-anak kita, yang berbuat baik kita beri hadiah, sementara yang tidak baik diberikan hadiah juga, apakah itu tidak akan membuat anak yang berbuat baik tadi menjadi patah semangat? Saudara saya saja yang tidak berbuat baik pada orang tua juga dapat hadiah. Jadi mohon penjelasannya lebih lanjut tentang itu, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, mungkin akan terjadi kemungkinan seperti itu.
yakni ketika kita memberi hadiah kepada salah seorang anak yang berbakti dan memberikan hadiah juga kepada anak yang tidak berbakti, karena kita harus sama dalam masalah hadiah, sehingga akhirnya mematahkan semangat anak yang berbakti untuk akhirnya malas berbakti juga, karena nggak berbakti juga dikasih hadiah. Ada kemungkinan seperti itu. Akan tetapi ada kemungkinan juga tidak seperti itu, yaitu justru anak yang tidak berbakti dia merasa terangkat dan ikut dihargai, ya, dengan sebab anaknya yang berbakti, dan akan terjadi at-tasabuk, yaitu saling berlomba-lomba di sana untuk berbuat bakti. Dua-dua kemungkinan ini bisa jadi terjadi, ya. Akan tetapi yang kita pahami, yang kita imani, bahwasanya kebaikan tidak akan membuahkan kecuali kebaikan. Ya, al khairu la yuwallidu illa khairan. Kebaikan itu tidak akan melahirkan kecuali kebaikan-kebaikan yang selanjutnya. Maka ketika kita sudah bertindak tepat, ya, memberikan motivasi kepada anak-anak ini, bisa berupa pujian, bisa juga berupa hadiah, ya, dan kita berikan juga kepada anak-anak yang mungkin kurang berbaktinya, maka kebaikan tidak akan melahirkan kecuali kebaikan. Insya Allah kemungkinan terbesar yang terjadi adalah berlomba-lombanya anak-anak itu untuk berbuat bakti kepada orang tua, bukan sebaliknya patah semangat dari yang berbakti untuk jadi malas berbakti kepada orang tua. Ya, insya Allah, karena kebaikan tidak akan melahirkan kecuali kebaikan. Walaupun mungkin kemungkinan itu ada, tapi insya Allah kita yakin Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan kebaikan amalan hamba-hambanya yang dia lakukan karena Allah SWT. Mungkin itu, Bu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi dari bagian Saya awal. boleh tanya, Mas, saya mau tanya, mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya ingin Iya, nanyakan Ustaz. Jadi dalam kisah pengadilan tadi kan, ketika naik banding dan kemudian memutuskan atau menganulir keputusan pertama dan pemeliharaan diberikan kepada yang sudah lama memelihara anaknya itu. Nah, dalam hal anaknya katakanlah lebih dari 2 ya, ada 10 ini, anaknya 10, usia sudah lanjut sampai 96 gitu. Ya. Dari apakah sebaiknya kita menanyakan atau kita menanyakan musyawarah dan menanyakan kepada orang tua apakah ayahnya tersebut ingin dipelihara oleh yang anak yang mana, begitu Ya. atau gimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Ya. Pertama, para ulama menjelaskan seperti ini. Ketika seorang orang tua memiliki anak banyak, anak laki tentunya, ya. Kalau anak perempuan nanti kan berkaitan dengan suaminya, ya. Maka kewajiban untuk mengurus orang tua akhirnya menjadi kewajiban bersama. Semuanya itu memiliki kewajiban untuk mengurus orang tua. Akan tetapi dalam satu keadaan, ketika salah satu sudah mencukupi dalam merawat orang tua, maka kewajiban yang lainnya berkurang atau bahkan bisa sampai gugur. Kalau sudah ada satu orang yang tegak mengurus dan merawat orang tua dengan baik, maka anak yang lain itu kewajibannya bisa berkurang atau bisa sampai gugur karena sudah tercover oleh satu orang anak ini. Tapi kalau nggak ada di antara mereka semua yang mengurus dan merawat dengan baik, maka dosa semuanya. Dosa semuanya. Nah, dalam masalah orang tua yang sudah tua, ya, siapa yang lebih berhak untuk mengurus orang tuanya? Maka siapa di antara mereka yang lebih dapat merawat orang tua itu dengan baik, maka dialah mungkin yang lebih berhak untuk mengurus orang tuanya. Itu yang pertama. Yang lebih bisa merawat. Ya, ada seorang anak misalnya dia tidak memiliki kemampuan, dia pun kurang dan lain-lain. Maka ini tentunya perawatan kepada orang tua itu tidak akan dapat tegak.
Maka tentu yang seperti ini tidak adil ketika anak yang seperti itulah yang